Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, ar-rahimil ghaffar. Nahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar. Wa nashkuruhu ala ni'amihil gizar. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul jabbar. Wa ashhadu anna نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاكب الليل والنهار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواتي في الله رحمني الله وإياكن. Alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa'ala kita hadir kembali berjuang bersama-sama untuk mengangkat kebodohan pada diri kita dengan menuntut ilmu. Sungguh alangkah indahnya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan waktunya untuk menuntut ilmu. Karena dengannya lah cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepadanya. Karena dengannya lah untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Karena dengannya lah kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sungguh beruntung yang malam hari ini digerakkan hatinya untuk hadir mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya lah ummahati fillah rahimakumullah, pada malam hari ini kita berjuang kembali mempelajari ilmu yubhatsu 'anil kalimi min haitsu ma yu'aridu lahu min tasrifi wa i'lal wa idgham wa ibdal. Ilmu yang disebut dengan ilmu sharaf, kajian ilmu cabang bahasa Arab yang berkaitan dengan pembahasan tasrif, ya, i'lal dan idgham serta ibdal secara teori. Akan tetapi apa yang kita pelajari di kelas DAL adalah ilmu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari struktur kata kerja sehingga terangkai sedemikian rupa menjadi sebuah kalimat. Maka pada malam hari ini kita mempelajari ilmu sharaf. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala Ustaz. Bala. Ya. Ada mukaddimah yang berkaitan dengan ilmu sharaf, mohon dicatat ya ummahat. Ya. Yang dimana
kalimat ini diungkapkan di dalam qawaid as-sarfiyah, bahwa para ulama ahli bahasa menjelaskan apa itu ilmu sarf, dan mohon dicatat pada umahat. Ya, ya. Anna sarfa ummul ulum wan nahwa abuha. Sebagaimana dahulu kala kita pernah belajar bahwa ada pembagian ilmu bahasa Arab yang dianalogikan sebagai sebuah keluarga bahasa Arab. Lalu di dalam qawaid sarfiyah ditegaskan bahwa an-sarfa, sesungguhnya saraf, ilmu yang berkaitan dengan struktur kata kerja, ya, perubahan-perubahan kata kerja, adalah ummul ulum, ya, ibunya dari berbagai ilmu, ya, ibunya dari berbagai ilmu. Wan nahwa abuha, dan ilmu nahu, ya, dalam kitab Al-Muyassar yang menjadi rujukan kita, ya, Al-Muyassar fi ilmin nahwi, ya, wan nahwa abuha, dan ilmu nahu itu bapaknya bahasa Arab. Ibunya bahasa Arab namanya apa umahat? Ilmu apa? Ilmu saraf. Ilmu saraf. Dan bapaknya ilmu apa? Ilmu nahu. Anaknya Ilmu mufradat nahu. ya Ustaz. Apa sih? Iya, betul, sahih. Mufradat. Mufradat itu adalah kosakata, vocabulary ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau salah kata mohon maaf ya. Nah, itu disebut dengan kosakata mufradat. Tanpa mufradat, ilmu nahu dan ilmu saraf tak berguna. Karena kita tak tahu artinya, hanya tahu susunannya saja. Ya, kita harus tahu artinya dengan mempelajari dan menghafal mufradat. Ya, jenis-jenis isim, isim isyarah, isim istifham, isim dhamir, ya, dan isim-isim lainnya, ya. Nah, itu kosakata yang harus dihafalkan. Anaknya bahasa Arab. Ibunya adalah ilmu saraf dari berbagai macam ilmu bahasa Arab. Lalu yang ketiga, bapaknya namanya ilmu nahwu. Naam. Fahimtunna umahat? Fahim insyaallah. Fahimna insyaallah. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita dalam kitabut tasrif? Terakhir halaman 42 yang tasrif isim fa'il. Naam. Ya. Halaman 42 tasrif isim fa'il. Ya, baik umahat. Ya. Ada yang masih ingat apa itu isim fa'il? Ya. Yang masih ingat apa itu isim fa'il? Fa'il Isim. itu subjek atau pelaku. Naam. Ya. Perhatikan di sini. Namanya ismun atau ismul fa'il. Ya. Namanya saja ismul fa'il. Berarti dia kosakatanya yang menjadi subjek.
Subjek maksudnya subjek adalah kosakatanya ya, bentuknya adalah bentuk subjek, bukan susunan subjek. Ini mau diluruskan. Isim fa'il dengan fa'il itu berbeda ummahat. Ya. Isim fa'il dengan fa'il berbeda. Contohnya ya. Akala jalisun as-samaka. Apa artinya ummahat? Ada yang tahu nggak? Akala artinya telah memakan ummahat. Telah makan. Iya, telah memakan. Jadi apa? Akala jalisun. Seorang yang duduk. Seorang yang Yang duduk duduk telah makan ikan. Seorang yang duduk telah memakan ikan. 6. Ya. Kaidah mengatakan, ini harus di murojaah lagi umat ya. Kaidah mengatakan ini adalah fi'il. Ini kaidahnya nih. Kaidah itu susunan ya. Susunannya fi'il. Fi'il maldi. Lalu setelah fi'il, nah namanya apa? Umahat? Fa'il. Fa'il. Susunannya fa'il. Ya. Dan yang ini disebut susunannya maf'ul. Maf'ul bih. Tambahin ya. Maf'ul bih. Itu dari segi susunan. Ya. Kalau jenis katanya, oh ini katanya fi'il madhi. Ini katanya, bentuk katanya adalah isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Nah, dari kata jalasa, jalisun, jalisani, jalisuna. Mungkin bisa ditasrifkan ummahat isim fa'il dari jalisun apa? Jalisun halaman 42. Mulai Ya, dari fa'ilun. jalasa. Dari jalisun langsung jalisun, Jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatani, jalisatun. Iya, Masya Allah. Ya. Yang ada di buku itu adalah patokan ummahat. Ya, ummahat tinggal mengikuti arahan dari fa'ilun jalisun. Ya, berarti fa'ilun jalisun, fa'iluna fa'ilani jalisani, fa'iluna jalisuna, fa'ilatun jalisatun, fa'ilatani jalisatani, fa'ilatun jalisatun. Nah, itu disebut dengan isim fa'il. Ya, bukan fa'il tapi isim fa'il. Ya. Nah, kalau diganti jalisunnya dengan nama orang, misalkan nama orang Ahmad. Ya. Akala Ahmadu as-samaka. Berarti Ahmad itu tetap fa'il. Tapi nama Ahmad bukan bentuk dari isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Bukan. Kan kalau bentuk isim fa'il, fa'ilun, jalisun, hamidun. Nah, yang panjang-panjang ya pokoknya. Ya, doribun, yang fa'ilun. Pokoknya yang fa'ilun jenisnya. Kalau Mahat sudah bisa menerka-nerka gampang. Patokannya fa'ilun. Oh, ya. Misalkan, zahaba jadi apa? Zahaba pergi. Orang yang pergi namanya apa?
Ribun. Zahabun. Zahaba. Ya, berarti menjadi apa? Kalau ada bentuknya fa'ilun. Berarti fa itu Zahibun. adalah za. Betul. Jadi apa? Zahibun. Mudah, Ummahat. Kita tinggal tempel-menempel aja. Meniru, menduplikat dari kata fa'ilun. Ya. Yang dahulu kala kita belajar, fa itu adalah za. Ya. Zahibun. Ada tambahan alif setelah za, sama setelah fa ada alif. Ain itu adalah ha, lam adalah ba. Ya. Tinggal mengikuti saja. Sampai di sini fahim tunna Ummahat. Insya Allah pelan-pelan Ustaz. Insya Allah pelan-pelan. Ya. Kalau kita masih bingung, ya jadi flashback lagi Ummahat. Kita kan sudah pernah belajar Ummahat yang namanya fa'ala. Fa'ala. Kan kata kerja lampau ya, fa'ala. Kalau fa'ala itu terdiri dari 3 huruf. Namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Masih ingat Ummahat? Masih. Kalau umpama ada kalimat kata kerjanya namanya salah, mencuci. Berarti go itu adalah apa? Fi'il. Fi'il. Sa itu adalah apa? Ain fi'il. Ain fi'il. Lam itu adalah lam fi'il juga. Ya. Seumpama ya kita bicaranya. Seumpama kita nggak tahu. Kita tahunya ada kata kerja yang sedang terjadi. Yagsilu. Ya. Yagsilu. Nah, ya. Berarti yagsilu itu adalah kata kerja yang berbeda. Asal katanya yang mana? Fafiilnya yang mana, Ummahat? Yang tadi going. Ya. Ain fiilnya yang mana? Sin. Lam fiilnya sama. Lam. Ya. Artinya kita bisa mengetahui patokannya adalah ini. Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Fa'ala, setelah fa'ala apa? Ilu dong, kan di bab pertama. Di buku. Fa'ala ilu. Ya. Contoh fa'ala ilu. Ya. Lalu ada kalimat begini. Doroba. Kita nggak tahu kata kerja setelahnya apa. Kata kerja yang sedang terjadi fi'il mudhari'. Nah, kita tempel saja. Ya, menempel. Fa adalah apa? Do. Fi'il itu adalah huruf do. Tambahin do. Setelah itu, ain fi'il itu ro. Tambahin ro. Ya. Lam fi'il itu bentuknya huruf apa? Doroba itu ba. Tambahin. Udah selesai, ditambahin. Lihat harokatnya. Yaf'ilu ya, harokatnya apa? Fathah. Do, harokatnya apa? Fa. Sukun. Tandanya Sukun. Ain, harokatnya apa? Ro. Lam, harokatnya apa? Ba. Domah. Domah. Selesai. Itu kalau kita mau lebih sederhana. Insya Allah Ummahat sudah mengerti. Insya Allah karena sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Ya. Maka kata kuncinya adalah pada
tasrif usul. Tasrif usul itu menjadi penentu ummahat bisa mengerti atau tidak. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ini menjadi penentu di bab pertama, bab kedua sampai bab keenam. Tasrif usul itu menjadi fondasi kita. Dan kebetulan kita masuk kepada fa'ilun. Fa'ilun itu dijelaskan disebut dengan isim fa'il. Ya, isim fa'il. Sebuah subjek. Ya, subjek, pelaku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengannya. Mau dia dianggap subjek, oh kita bingung. Biasanya orang yang tidak suka teori, subjek itu apa ya? Ya udah pelaku aja. Oh, pelaku itu apa? Tersangka. Kalau ngelihat orang masuk penjara ya tersangka ya, pelakunya. Ya, itu disebut dengan isim fa'il. Nah, itu murojaah sedikit ya. Setelah isim fa'il di halaman 43 ada pemaparan. Nah, di bab pertama ini Ummahat kita akan memaparkan sedetail mungkin. Karena nanti bab kedua, bab ketiga, bab keempat itu hanya mengikuti bab pertama. Yang berbeda hanya harokatnya saja. Ya, maka mohon diperhatikan dengan seksama. Yang berikutnya setelah fa'il adalah maf'ul atau isim maf'ul. Tasriful ismil maf'ul. Ya, apa itu isim maf'ul? Seperti adanya pelaku. Apa yang menjadi kalau ada pelaku pasti ada apa, Umar? Ada objeknya. Ada objeknya. Umpama kita nggak ngerti objek, apa ya bahasa sederhananya apa? Kalau ada tersangka ada apa? Korban. Korbannya, ya ada korbannya, ya kayak kemarin ya dapat berita di media sosial ya adanya korban dari pelakunya seorang yang mengaku dirinya ahli agama ya wal'iyadzubillah ternyata predator ya anak-anak ya hukumannya itu berat ya di zaman setelah Nabi wafat ya mereka para sahabat berdebat hukumannya LGBT hukumannya liwat hukumannya pedofil itu apa ada yang dilempar dari gunung ya paling tinggi ada yang dibakar lebih layak dikebiri dulu baru dibakar ya artinya dihukum mati dibunuh ya nah itu mereka adalah maf'ul ya korban anak-anak ya pelakunya adalah fa'il. Nah itu kita analogikan seperti itu agar umat bisa memahami lebih lebih detail lagi oh ini maksudnya maf'ul itu objek maf'ul itu objek ya bukan maf'ul bih tapi isim maf'ul ya ya bentuk katanya yang bentuknya objek. Nah, ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf, terjadi eh, apa kita sebutnya eh, permasalahan di dalam bahasa karena di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Jadi mau tidak mau kita beradaptasi dengan yang namanya konsep bahasa Arab yang disebut dengan isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu urutan yang keberapa Ummahat? Yang kelima dalam tasrif usul. Nah, ini harus dihafalkan urutannya. Fa'ala pertama, yaf'ilu kedua, fa'lan ketiga, fa'ilun keempat, maf'ulun itu kelima. Ya. Nah, sekarang kita tinggal tempel lagi. Umpama ada kata maf'ulun. Maf'ulun. Ya. Lalu ada kata kerja. Doroba yadribu. Kalau maf'ulun jadi apa nih? Doroba yadribu. Jadi apa Ummahat kita tempel ya? Ya, di sini fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Berarti ada dua huruf tambahan. Huruf apa ini? Huruf mim. Mim dan huruf apa? Wow.
Wow, berarti kita tinggal tempel mimnya, kita tulis tetap. Setelah mim, tambahannya huruf apa? Bo. Bo. Setelah bo, Ro. 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 Setelah ro, tambahannya Wow. huruf apa? Wau. Wow. Ya, lamnya menjadi huruf Ba. ba. Harokatnya harus sama dengan maf'ulun. Mimnya harus harokatnya fathah. Fa fi'il harokatnya dhammah. Dhammah apa? Sukun. Ain fi'il yaitu ro, huruf harokatnya dhammah. Ya. Waw tidak ada harokat atau disebut dengan dhammah juga sama. Lam ya harokatnya dhammah, dhammah. Jadi apa Umar? Madrubun. Madrubun. Ya. Jadi doroba yadribu dorban wa doroba yadribu dorban doribun madrubun. Nah, jadi madrubun. Kalau doribun artinya orang yang memukul, kalau madrubun orang yang Orang yang dipukul. Sahih. Ya. Nah, Umahat lihat di halaman 43. Di dalam halaman 43 ada namanya tasrifus ismil maf'ul. Nah, ada kurang lebih 6 kosakata, 6 isim maf'ul berdasarkan bilangan. Kalau umpama di sini ada kata untuk satu orang maf'ulun, ya, untuk dua orang maf'ulani, untuk tiga orang maf'uluna. Untuk muannasnya, perempuannya maf'ulatun, satu orang perempuan, dua orang perempuan maf'ulatani, maf'ulatun untuk banyak perempuan. Umpama diganti ummahat maf'ulun dengan kata kerja lain yaitu tadi doroba jadi madrubun, maka tasrifnya menjadi apa ummahat? Silakan dibaca. Madrubun. Madrubun. Madrubani. Madrubuna. Madrubatun. Madrubatani. Madrubatun. Masya Allah, madrubatun. Ini adalah tasrif isim maf'ul, afwan, isim maf'ul. Betul. Ya. Dua korban dipukul, ya. Laki-laki berarti madruban. Ya. Para korban pemukulan laki-laki namanya madrubuna. Semudah itu sebenarnya umat pendekatan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya saja terkadang metode pengajaran yang membuat kita ada kesalahan, ya, penangkapan, ya, kurang nangkep karena apa? Karena apa namanya, pembelajarannya atau pengajarannya, ya, membuat kita bingung. Padahal sederhana, ya, sederhana, ya. Orang yang memasak dengan orang yang dimasak, orang yang memasak namanya fa'il, isim fa'il. Orang yang dimasak namanya Maf'ul. isim maf'ul. Ya, memukul dipukul. Ya, orang yang memukul orangnya, dipukul orangnya juga yang dipukul. Orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh. Ya, orang, ya itulah yang disebut dengan isim maf'ul. Mudah insyaallah. Fahimtuna ummahat. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Kita coba latihan ya. Kita latihan ummahat. Kata kerja. Ya, ada kata kerja di dalam bahasa Arab, ya, yang artinya membawa, yaitu hamalah. Jika ada pertanyaan
Hamala itu artinya membawa. Kalau ada pertanyaan, orang yang dibawa apa bahasa Arabnya, Umar? Berarti dia apa? Isim Isim maf'ul. maf'ul. Tulis dulu biar nggak pusing caranya. Maf'ulun. Patokannya maf'ulun. Ya. Nah, kita lihat ain fiilnya apa? Huruf apa ini? Ha. Ha. Itu fa fiil. Itu Ha. kita buat terkecoh tuh. Ain fiilnya, ain fiil itu yang tengah. Mim. Oh. Ana ulangi ya, ana ulangi. Lam fiilnya apa nih? Huruf Lam. apa? Lam fiil. Lam. Lam. Tuh. Ya. Fa fiilnya huruf apa? Ha. Ha. Fa fiil huruf H. Betul. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya kalau agak mengecoh ya. Agar kita bisa latihan. Ain fiilnya apa? Mim. Huruf Ma. mim. Berarti fa'ala. Kan begitu ya? Fa'ala. Sama. Ya. Nah, sekarang di sini kita tempel ya. Yang mana fa fiil? Nah, ini kan fa fiil nih. Ain fiil, lam fiil. Mimnya tetap sama. Tulis mim. Fa fiilnya huruf apa di sini? Huruf H. A. Ya. Ain fiilnya huruf apa? Huruf Mim. 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 Lalu ada tambahan waw. Lam fiilnya huruf lam juga. Nah, harokatnya. Jadi apa tuh harokatnya, Umar? Mahmulun. Mahmulun. Ya Allah. Selesai, Umar. Coba tasrifkan mahmulun. Mahmulun. Mahmulani. Mahmulani. Mahmulun. Mahmulu. Mahmulatun. Mulatun. Mahmulatani. Mahmulatani. Mahmulatun. Mahmulatun. Mulatun. Masya Allah. Kan tadi diartikan mahmulun itu artinya apa? Orang yang Orang yang dibawa. Yang orang dibawa. yang dibawa. Bukan orang yang membawa ya. Ya, orang yang dibawa. Ya. Misalkan mereka orang-orang yang dibawa. Mereka laki-laki orang-orang yang dibawa. Apa bahasa? Berarti mahmulu. Mahmuluna. Mahmuluna. Ya Allah. Sahlun jiddan insya Allah ya. Ummu Zodi ya. Ibu Dede. Tapi harus selalu lihat catatan Ustadz. Kalau diapalin mah, aduh. Iya. Nggak ada yang salah. Kalau tidak hafal, bisa dengan catatan. Memangnya salah kalau melihat catatan, Ibu Dede? Tidak. Ya, Tidak. Tidak salah. Yang penting kita tahu polanya dengan catatan kita. Jangan sampai kita catat, kita nggak tahu polanya apa ya. Ya, memang awalnya dengan catatan. Ya, seperti apa? Seperti orang bikin adonan, bikin kue ya. Ummahat nggak tahu ilmunya. Biasanya apa yang ummahat lakukan? Ingin bikin kue, misalkan kue eh, apa yang paling susah, paling mudah ya. Misalkan bolu ketan hitam, bolu ketan hitam. Ya, biasanya harus kalau nggak tahu ilmunya apa yang harus dia lakukan? lihat catatan resepnya. Lihat resepnya dulu kan. Dia lihat resepnya, bikin pertama dibaca berapa gram ditimbang, mengikuti aturannya gitu ya. Pertama tuh, kedua, ketiga, ternyata buka apa namanya toko kue
bolu, ketan hitam. Kira-kira baca lagi nggak kalau bikin kue? Udah enggak Ustaz. Udah Udah enggak. mahir. Udah mahir. Oh, sudah mahir. Sudah mahir, Masya Allah. Sudah mahir. Ya, sama halnya pelajaran sorof awalnya baca buku catatan. Wajar. Apalagi Ummahat belajar sebulan sekali ilmu sorof. Sangat wajar. Yang di pesantren aja terkadang bingung, lupa. Buka lagi kitab, buka lagi kitab. Ya, nah, itu bagian dari proses. Proses itu yang membuat seseorang terkadang jenuh. Terkadang rumit. Padahal dari proses itu besarnya cobaan di dalam proses itu ya berbanding lurus dengan besarnya ganjaran Umar. Beruntung kalau kita belajar bahasa Arab untuk bisa paham Al-Quran ya. Pahalanya dapat. Ya, apa yang mau kita apa yang mau kita dapatkan? Ya, mempelajari bahasa Arab untuk bisa mahir bahasa Arab ya enggak. Belum tentu dapat pahala. Tapi ketika kita tahu oh ternyata doroba kata kerja lampau kan ada di dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan. Ah, dalam surat apa itu? At-Tahrim. Lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata. Ya, ada kata doroba dalam Al-Quran. Apa ya maksud? Hamalah dalam Al-Quran. Ya, jadi sedikit. Mungkin nggak banyak kita mengerti. Tapi sedikit saja itu sudah luar biasa umat. Apalagi kita bukan orang Arab. Kita ini orang Indonesia. Ya, banggalah jadi orang yang bisa belajar bahasa Arab di negeri yang bukan bahasa Arab berbahasa Arab. Ya, paham tunna umat. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat sebelum kita ingin menjelaskan tasrif berikutnya tentang isim maf'ul. Ya. Contoh hadis misalkan. Isim maf'ul ya. Contoh hadis. Kenapa? Karena isim maf'ul itu lebih banyak ummahat dipraktekkan di banyak ayat di dalam Al-Quran, disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau masdar nggak banyak. Ya, kalau fiil amr ada juga, nanti akan ada ya setelah ini. Contohnya, ya dalam hadis itu ada namanya al-qatilu. Potongan hadis ya, karena panjang hadisnya. Wal maktulu finnar. Nah, ya. Ummahat bisa menerawang ini asal kata kerjanya dari apa ya? Al-qatilu wal maktulu. Tuh kan, katanya nggak bisa, harus cari buku catatan. Ibu Dede, langsung jawab Ibu Dede. Berarti kan mudah ya Ibu. Ya, mudah. Insyaallah. Insya Allah. Diambil dari asal akar katanya ta wah. Ya, otomatis ummahat secara tidak langsung ummahat akan tersistematis dari pelajaran sorof. Kan kotil. Kotil itu apa ummahat? Isim apa? Isim apa Fa'il. namanya? Qatilun Isim fil fa'il. betul. Fa'ilun kotilun. Ya, kotala. Ya. Maktul. Maktul itu isim apa? Maf'ulun bih. Maf'ul.
Ya. Masya Allah. Jadi kita tahu al-qatilu wal maqtulu finnar. Oh, dari mana asal katanya? Oh, qatala. Artinya memerangi atau membunuh. Al-qatilu artinya apa, Mas? Jadinya kalau kita tahu kata kerjanya membunuh. Berarti Yang al-qatilu membunuh. Orang yang membunuh dan yang orang yang membunuh dan yang dibunuh. dibunuh. Dan yang dibunuh. Tempatnya di Finnar. neraka. Tempatnya di neraka. Karena ada redaksi hadisnya, detailnya ya, kenapa mereka masuk neraka. Karena orang yang dibunuh punya inisiatif untuk membunuh. Bunuh. Ya, tapi qadarullah sudah terbunuh duluan dengan si qatil ini. Ya, makanya dua-duanya tempatnya di neraka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengimplementasikan ilmu sharaf di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis itu sangat banyak, Om. Tidak sangat jarang ya orang belajar bahasa Arab itu untuk apa? Untuk bisa memahami lebih dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena bahasa Al-Quran itu tinggi. Maka kita cari itu yang tipis-tipis lah. Ya, hadis Nabi yang sederhana-sederhana saja. Ya, dari banyaknya contoh di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtuna insyaallah, Mahat. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Tayyib, nuasil fi tasrif fi'lil amri. Masuk ke dalam tasrif fi'il amr. Nah, ummahati fillah rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan tasrif fi'il amr? Tasrif perubahan. Bentuk perubahan bentuk fi'il kata kerja al-amr. Apa itu al-amr? Kata perintah. Perintah. Ah, ya, kata kerja Perintah. perintah. Ya. Mungkin pernah mendengar kata amar ma'ruf nahi Mungkar. mungkar. Ya, amar. Nah, namanya perintah, kata kerja perintah. Contohnya apa? Pergilah, pukullah, mandilah, cucilah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ditambahkan lah, gitu ya. Tambahkan lah. Ya. Di dalam bahasa Arab nggak bisa, dia ada konsepnya sendiri. Nah, konsepnya untuk bab pertama, nah mohon dicatat umat ya bahwa kenapa di dalam ilmu sharaf itu babnya berbeda-beda dari bab 1, bab 2 sampai bab 6. Karena kata kerja perintahnya berbeda. Kata kerja perintahnya berbeda dan kata kerja fi'il mudhari'in juga berbeda. Itu yang membedakan antara bab 1 dengan bab 2. Ya. Nah, kalau bab 1 kata kerjanya fa'ala yaf'ilu. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu itu bab pertama. Bab kedua namanya fa'ala yaf'ulu. Jadi ain fi'ilnya jadi doma. Itu hukumnya demikian. Hukum kodratnya di dalam ilmu sharaf. Nah, tugas kita adalah mencari tahu nih kata kerja masuknya bab mana ya. Waduh, ribet dong, Ustaz. Ya nggak ribet. Kalau disukai mah insya Allah mudah. Ya, yang penting apa? Suka dulu mah. Ya, ada istilah orang bisa karena terbiasa. Orang terbiasa karena terpaksa. Terpaksa. Iya, terpaksa suka dong Ustaz. Iya, mau nggak mau suka aja dulu. Jalanin, mengalir aja. Nggak perlu khawatir. Nanti begini gimana? Nanti begitu gimana? Belum juga dicoba, sudah khawatir. Kita tidak boleh menolak qadanya Allah, qadarnya Allah. Ya.
Jadi yakin, suka dulu insya Allah mudah. Insya Allah bisa. Meskipun dipaksa untuk suka ya dengan mempelajari ilmu shorof. Nah, tasrif fi'il amr bentuknya adalah if in. Nah, perhatikan di sini. If in. Ada tambahan satu huruf nih. Huruf apa namanya? Ada yang tahu enggak? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Tidak ada hamzahnya. Disebut hamzah wasal. Ya. If il fa fi'il harokatnya apa? Tandanya sukun. Tandanya sukun. Ya, ain fi'il, ain fi'il Kasrah. Tandanya Harokatnya. kasroh. kasrah. Lam fi'il Tandanya sukun. tandanya sukun. Ya. Dan mohon diingatkan juga ya, alhamdulillah Ana jadi ingat bahwa sukun bukan bagian dari harokat ya. Mohon maaf ya. Karena sukun itu tidak bergerak ya. Nah, karena harokah itu adalah dari kata harroka yuharri ya, pergerakan, bergerak. Sukun itu tidak bergerak, sukun itu digoreng, dimakan, enak ya. Ya Ustaz. Enak. Terus apa Iya. dong Ustaz namanya? Namanya apa? Tanda. Alamah. Atau alamah. Ya. Tanda. Ya. Tanda di dalam bahasa Arab namanya al-alamat. Ya. Alamatnya. Terkadang kita mengartikan harokatnya apa? Karena sudah terbiasa. Pokoknya yang ada bentuknya, ada tanda bacanya disebut dengan harokat kan begitu. Padahal tidak demikian. Ya, kalau detailnya tidak demikian. Seperti itu. Belum lagi jenis sukun kan beda-beda, ada lagi jenis-jenisnya. Ya, intinya di situ dulu, jangan terlalu fokus kepada sukunnya ya, karena berbahaya juga malam hari, mungkin perut lapar ya, harus nyari sukun kan kasihan. Tapi kalau lagi ngidam kan kasihan suaminya nanti ya. Baik, kita lanjutkan umahat ya. If in umpama ada kata kotala, maka dirubah menjadi fi'il amr, maka menjadi apa Umah? Iktil. Bil. Bunuhlah disukunkan. Lamnya disukunkan ditambahin hamzah wasal. Iya betul. Mohon diingatkan dulu ya. Ini berlaku pada bab pertama di mana kata kerjanya bunyinya adalah fa'ala Ya, yaf Ya. ilu. Ya. Jadi jangan langsung berubah. Kotala itu jangan langsung berubah dijadikan fi'il amr. Yang harus diketahui kata kerja fi'il mudhoreknya dulu. Kotala apa nih? Yaf'ilu, kotala yaktilu bukan? Oh bukan. Kotala itu ternyata ada di bab 2 Ummahat. Kotala yaktulu namanya. Bab 2. Oh, berarti kalau kota layak dulu, kata kerja, kata perintahnya bukan ini, beda lagi. Begitu. Oh, kita harus cari tahu dong. Iya. Kan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu kata kerjanya apa ya? Kotala. Kotala apa sih? Kata fi'il mudhoreknya? Oh, yaktulu. Otomatis kita sudah tahu itu bab berapa. Kebetulan kita babnya di bab pertama. Fa'ala yaf'ilu. Berarti kita ganti. Misalkan gosala. Gosala yagsilu. Gosala yagsilu. Berarti kita bisa tempel nih. If'il wazannya. Jadi apa Umahat? Igsil. Nah, kita coba ya. Hamzah wasal sama.
Harokatnya kasroh. Fa fiilnya apa? Huruf apa ini? Wain. Goin. Wain. Goin. Ya. Harokatnya apa? Tandanya sukun. Tandanya sukun, jadi harokat lagi. Ya. Terus ain fiilnya Sin. apa? Huruf Huruf apa? huruf sin. 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 Harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Lam fiil tandanya apa? Huruf sukun. Sukun. Maka hurufnya yang sama Lam. dengannya apa? Huruf Lam. lam. Lam sukun. Lam sukun. Jadi apa, Mah? Irsil. Iksil. Iya. Ya. Nggak boleh kol-kolah ya. Ya. Igsil. Ya. Artinya cuci lah. Nah, kita tasrifkan nih igsil. Tasrif fi'il amr dari igsil. Silakan, Umar. Iksil. Ilsil. Iksila. Ilsila. Iksilu. Ilsilu. Iksili. Ilsili. Iksila. Ilsina. Iksilna. Ilsilna. Masya Allah. Masya Allah. Igsil, igsila, igsilu, igsili, igsila, igsilna. Masya Allah. Ya. Nah, ini tasrif fi'il amr ini ditinjau dari adatnya, bilangannya. Adat dan mudzakkar mu'annas. Ya. Nah, yang mudzakkar itu igsil, igsila, igsilu, if'il, if'ila, if'ilu. Mu'annasnya if'ili, if'ila, if'ilna. Sama dengan isim fa'il bentuknya. Misalkan, cucilah kalian para perempuan. Apa bahasa Arabnya, Mah? Iksilna. Igsilna, Masya Allah. Ya. Pukul. Pukullah. Kamu laki-laki apa bahasa Arab? Idrib. Idrib. Ya. Pukullah kamu perempuan. Apa bahasa Arab? Idribi. Idribi. Ya Allah. Ya salam. Ya. Mumtaz. Ya. Mudah insyaAllah. Mahat sahlun jiddan. Ya. Fahimtunna mahat. Insya Allah. Fahimna. Hal min soalin ada yang ditanyakan, Umar? Ini Maafis. tadi ini Hah? Ustaz. Ini antara bab Ya, 1 dengan bab 2. Nah, ini kan nanti kan kalau belajar itu ketika ketemu dengan kata kerja yang dia apa namanya? Fiilnya kan dari kata fa'ala misalkan. Nah, kita untuk ngebedain mana Ustaz antara bab 1 dengan bab 2. Kan kalau nggak itu kan bingung. Ustaz. naam. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Yang membedakan antara bab 1, 2, 3 sampai bab 6, ya. Ini mohon dicatat, umat, ya. Adalah fiil madinya, fiil mudhari'nya, dan fiil amarnya. 3, Sebentar, ya. Ustaz. Seumpama nih, umat ingin mencari kata kerja, misalkan keluar. Umat nggak tahu nih bahasa Arabnya keluar misalnya. Ya, cari di kamus atau cari di Google Translate. Nanti akan keluar tuh horoja. Misalkan. Oh, sudah tahu tuh. Baru kata horoja tuh. Biasanya kalau di kamus Al-Ma'ani di dalam internet, ya itu akan keluar horoja, ada garis tengah, yakhruju. Yakhruju. Oh, horoja yakhruju itu kita mengikuti bab kedua. Fa'ala yaf'ulu. Kalau sudah tahu fa'ala yaf'ulu, berarti kita bisa tahu itu adalah bab kedua. Itu kalau di internet carinya. Kalau zaman dulu kita cari di kamus, Umahat. Ya, nyantri dulu di pesantren itu di kamus, kamus Al-Munawwir, ya. Kita cari misalkan memukul, kan sudah memukul. Pergi misalkan, pergi. Cari pergi.
pergi nanti akan keluar kata zahaba, lalu ada garis ya zahaba ya Ya, Abu. habu ah, habu habu. Oh, tinggal di tasrifkan ke tasrif usul. Zahaba wazannya fa'ala ya. Lalu Ya, Fa'alu. Ya, Fa'alu. yaf'alu. Berarti bab 3 Ustaz. Ya. Bab 3 ternyata fa'ala yaf'alu. Betul kita belum belajar tuh bab 2 bab 3. Hmm. Tapi kita sudah tahu bocoran halusnya kita sudah tahu. Ya. Dari kamus ini kita tahu zahaba yadhhabu itu dari kamus. Gosala yang silu harokatnya dari kamus. Baru kita identifikasi ini bab berapa. Hmm. Hmm. Ya. Pernah belajar ya unsur periodik kimia ya, Umahat? Udah lama ya. Ya di sini generasi kolonial semua kayaknya nih. Jadi lupa. Misalkan air apa rumusnya? H2O. H2O. Ya, dipecah jadi oksigen. Apa oksigen? Oksigen O2. O2. Ketika dipecah, H2O dipecah menjadi air, maka sisanya H-nya itu, apa H-nya itu? H itu Hidro, hidrogen. 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 Iya. Dan itu kan tenaga kendaraan masa depan ya. Kalau sekarang bilangnya tenaga listrik ya. Ada yang lebih canggih lagi namanya hidrogen. Dari hidrogen itu nanti pembuangan knalpotnya itu keluarnya air. Ya, dipecah menjadi energi. Nah, itu rumus periodik itu kan ya mirip dengan ilmu sorof. Kita rumusin, kita peta-petakan, ya ini tempel di mana, tempel di sini, gitu ya. Ada di baris keberapa, baris ke ini, baris kedua, baris ketiga, gitu ya. Nah, itu kita umpamakan tuh umahat belajar kimia. Belajar sorof tuh seperti belajar kimia. Belajar nahu itu seperti belajar apa? Fisika. Ya, gaya gesek, gaya ini, gaya itu, dicampur ini, rumusnya jadi begini. Waduh, ya, kalimat ini, kalimat itu. Rata-rata ilmuwan Islam itu pandai. Kimia fisikanya pandai. Ilmu eksaknya pandai. Kenapa? Karena mereka belajar disiplin ilmu yang rumitnya bukan main. Apa itu? Lughatul Arabiyyah. Ya, paham tunau mahat? Insya Allah. Insya Allah. Bagi yang mungkin merangkak dalam pemahamannya, masih menerawang, masih diraba-raba, jangan berkecil hati. Karena itu bagian dari proses. Ya, bagian dari proses. Hadir saja dulu. Kemarin ada yang kelas kalau tidak salah. Ya, ada yang mengadu, saya udah kepala 6 Ustadz, ya. Belajar masih meraba-raba antara paham dan tidak. Ini kira-kira saya mundur atau maju, lanjut terus gitu ya. Maka Anda katakan lanjut saja. Toh juga di Takhusus Bahasa Arab ini nggak ada ranking, Umar. Oh, ini yang ranking 1, nih yang ranking terakhir dieliminasi. Ini yang nilainya jelek, dipermalukan seperti halnya di sekolah gitu. Ada pembulian dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya, nggak ada. Karena kita belajar bukan untuk pintar. Bukan untuk pintar. Tapi untuk bisa memahami. Mungkin tingkat pemahaman kita aja tentang bahasa Arab yang dikaitkan dengan Al-Quran tidak banyak. Tapi setidaknya sedikit banyaknya ada yang menempel. Setiap kita baca apa yang namanya surah ya 17 rakaat 17 kali kita baca namanya suratul Fatihah.
Ada kan bunyinya ihdinas siratal Mustaqim. mustaqim. Ya, ada ihdina. Nanti umat belajar lagi tuh. Ihdina itu fi'il amr itu. Apa artinya? Tunjukilah. Tunjuki. Lah, ada lahnya tuh. Fi'il amr kan ciri-cirinya gitu ya. Dalam bahasa Indonesia. Pergilah gitu ya. Tunjukilah. Petunjuk hidayah. Ya. Oh, itu fi'il amr. Jadi tahu kita. Ya. Pahim tuh insyaallah, Maha. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Tidak ada yang sulit insyaallah untuk bisa memahami syariat kita. Hal min soal ada yang ditanyakan Maha sebelum kita Kalau akhiri dari kalau pemberian tugas. kalau untuk segi makna itu gimana Ustaz? Kan tadi bab 1, bab 2, bab 3 itu kan harokatnya ada perbedaannya Ustaz ya, yang di fi'il mudhari'nya. Nah, untuk segi maknanya itu apakah ada perbedaan? Kalau segi makna ya semua sama, fil amr, semua sama perintah. Kalau dalam bahasa Indonesia belakangnya adalah juga ya. Pergilah dengan keluarlah, itu babnya beda tuh. Kharaja yakhruju bab 2. Keluarlah ya. Zahaba yadhhabu bab 3. Idhab ya. Pergilah, lah juga sama. Gak ada perbedaan. Hanya harokatnya aja. Ya, ya hanya harokatnya saja. Kalau maknanya sama, semua sama. Fil amr ya semua sama, nggak ada fil amr berubah artinya jadi bukan pergilah, pergi loh misalkan. Nggak demikian. Sama semua seperti itu. Pahim tuh insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Ustadz, Untuk Afwan, ya silakan. kalau misalkan ini kan kalau misalkan diterapkan di kitab gundul gitu, kalau misalnya kita salah dalam mengharokati itu bisa merubah arti gitu ya. Kayak tadi Baik. misalkan harusnya pakai tasrif bab 2 misalkan. Bab 2. Nah, kita mengharokatinya ternyata pakai Bab yang lain. bab lain gitu. Ya. Kalau kata kerja, ya terima kasih Ibu Esa atas pertanyaannya. Kalau kata kerja, dia tetap. Artinya apa Umahat? Kalau umpama harokatnya berganti, apakah merubah arti? Tidak merubah arti. Tapi salah, keliru, dianulir. Ya, misalkan igsil jadi igsal. Igsil jadi igsal. Ya salah. Apakah artinya berbeda igsal dengan igsil? Igsal yang nggak ada artinya. Karena sudah pakemnya igsil. Ya, itu kalau bentuknya adalah kata kerja seperti itu ya. Kalau ilmu sorof sudah pakemnya demikian, tidak bisa diganti-ganti, artinya berubah ya. Tapi kalau isim bisa berubah-berubah. Nah itu dia ya. Pahim tuh insyaallah. Iya, iya Ustaz. Ya kadang-kadang kalau pas lagi mengharokati ya ternyata salah gitu ya. Iya, Salah penempatan ininya ya, babnya. betul. Itu tidak merubah arti, tidak merubah arti. Tapi kalau isim bisa merubah arti, kayak misalkan madrasah mudarrisah. Tulisannya sama, harokatnya berbeda. Nah, itu bisa merubah arti. Seperti itu. Baik. Ya, Ya, Afwan, untuk tugas pada malam hari ini adalah Ummahat mencari fi'il amr ya dan isim maf'ul. Ada dua tuh, isim maf'ul dan fi'il amr. Di mana? Bukan di dalam Al-Qur'an. Yang agak sulit dikit lah ya. Isim Tadi mana maf'ul Ustaz dan Afwan kata perintahnya? fi'il amr. Perintahnya adalah mencari isim maf'ul ataupun fi'il amr di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Arba'in. Ya, Arba'in Nawawiyah. Hadis Arba'in.
nggak boleh keluar dari hadis arba'in. Ya, fahim tunna insyaallah. Afwan Ustadz tadi dua-duanya atau pilihan Ustadz? Dua-duanya. Kan kita Oh, belajar isim maf'ul dan fi'il amr. enggak, yang terakhir tadi Hmm. perintahnya Ustadz atau maf'ul atau amr tadi. Afwan. Oh iya, naam. Ya, anak koreksi ya. Isim maf'ul dan fi'il amr ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi mencari isim maf'ul dan fi'il amr di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis arba'in ya, nggak boleh keluar dari hadis arba'in ya. Baik. Kalau seumpama tidak ditemukan, baru boleh mencari di dalam hadis lain ya, dari hadis lain. Terpisah pun boleh ya, terpisah pun boleh. Ya, isim maf'ul di hadis kelima, fi'il amr di hadis keenam, ya boleh. Kalimatnya saja disebutkan, ya seperti itu dan hadis keberapa, ya. Ya, sembari murojaah mungkin yang sudah hatam, ya menghafalkan arba'in, ya bisa memurojaah, ya masya Allah. Ya ada ijazahnya loh, gitu ya. Ya. Nah, untuk syahadahnya ada untuk ya menghafal arba'in bersanad, ya. Seperti itu. Baik. Mafi soal insyaallah Ummahat. Mafi soal. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri Ummahat pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.